nanti endingnya nggak begitu membahagiakan bagi kami, udahlah ya dok, terima kasih gitu aja. Tapi saya tetap pakai pengobatan dengan dari Pak Juanda. Puji Tuhan, anak saya mengalami perkembangan yang bagus. Jadi saya benar-benar beruntung, artinya bisa menemukan Pak Juanda itu. Dengan pengobatannya itu anak saya bisa sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Dr. Amalia Andani dalam channel Cerita Akti. Akti merupakan kepanjangan dari Aqua Terapi Indonesia yang merupakan klinik yang sudah berdiri sejak tahun 2002 yang khusus menangani kasus-kasus infeksi TORCH ya. Jadi TORCH itu apa? TORCH itu toxoplasmosis gondii, rubella, TMV dan herpes yang bisa menyebabkan kasus sedih hamil, gagal hamil dan gangguan penyerapan, baik itu saraf pusat maupun saraf mata dan anggota gerak. Nah, saat ini saya sudah berada di kantor Aqua Terapi Indonesia cabang Yogyakarta. Untuk lebih tahu cerita yang lebih lanjut, mari kita masuk. Assalamualaikum. Ya, nah ini kita sudah ada di kantor Aqua Terapi Indonesia ya. Mungkin kita bisa perkenalan dulu nih dengan staf Aqua Terapi Indonesia di Yogyakarta. Nah, tapi jangan lupa karena sekarang lagi COVID, tentunya kita harus mengikuti protokol kesehatan ya dengan cara mencuci tangan. Oke, ini di sini sudah ada ibu siapa Bu? Ibu Andar ya. Oke, di sini ada ibu siapa? Ibu Nuri dan di sana ada Ibu Tri ya. Semoga sehat-sehat selalu ya di sini ya. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit nggak kalau kegiatan di kantor Aqua Terapi Indonesia yang cabang Jogja ini kegiatannya sehari-hari ngapain? Kalau sehari-hari ada beberapa pasien yang ada pengambilan obat. Oke, pengambilan obat. Tapi tidak menutup kemungkinan pasien baru itu datang untuk konsultasi, ambil obat, tetapi tetap kita arahkan untuk datang pas Pak Juanda, jadwalnya Pak Juanda. Ya. Oke. Waduh, udah pada ngumpul ya, ini pasiennya Pak Juanda. Oke, mungkin saya duduk sana ya, maaf ya Bu ya. Oke, jadi kita kedatangan tamu Pak Juanda ya. Ini mungkin bisa diperkenalkan dulu ya Pak Bu, nama saya Dr. Amalia. Bapak namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Roberto Sigit Nari. Bisa dipanggilnya apa? Pak Sigit. Pak Sigit. Ini si saya Bibita Rasidatun, biasa dipanggil Bu Rigit. Ibu Rigit. Bu Rigit ya. Bu Rigit ya. Ini anak saya yang kedua, Gabriel Pandu Bagastama, dipanggil Pandu biasa. Oke, Dek Pandu. Pandu umurnya berapa Pandu? Kelas 3 SD. Oke. Nah, di sini ya kita akan mendengarkan cerita dari pasangan Bapak Pandu dan Ibu Brigit ya. Oke, mungkin Ibu asalnya dari mana Pak? Saya asalnya dari Jogja. Jogja, oke, asalnya dari Jogja ya. Nah, kalau bisa diceritakan nggak dulu tuh kisahnya bagaimana, akhirnya bisa sampai ketemu Pak Juanda bagaimana gitu. Kenal dulu, ini anak saya Gabriel Pandu Bagastama. Dia anak kami yang kedua, karena anak kami yang pertama meninggal di usia 13 bulan. Iya, dok. Jadi waktu kami menikah umur tahun 2006, tahun 2007 istri saya hamil, tahun 2008 anak kami yang pertama Anselmus Kristo Narimoputra itu lahir. Kemudian tahun 2009 beliau, anak saya yang pertama, meninggal di usia 13 bulan. Pada waktu itu anak saya yang pertama sering keluar masuk rumah sakit karena sakit. Waktu itu diagnosa dokter itu prolog fever, jadi demam yang berkepanjangan. Terus sampai saat itu akhirnya anak saya meninggal tanpa sakit yang jelas menurut saya. Terus terang saja kami berdua shock karena kami yang pertama meninggal. Kemudian
kami memutuskan ingin punya anak lagi, ingin punya omongan lagi. Kemudian kami ke konsultasi ke dokter SPUG, dokter sangat sini. Ternyata memang disarankan selama dalam kehamilan tidak ada masalah, berarti aman, monggo aja. Jadi kami memutuskan untuk punya anak yang kedua, program punya anak yang kedua. Kemudian tepatnya pada tahun 2011, tanggal 26 Februari 2011, anak saya yang kedua ini lahir, Gabriel Pandu Bagastama. Karena kami juga keluarga Katolik, jadi namanya juga ada nama permandian. Kemudian usia 6 bulan anak ini yang kedua ini kok punya sakit yang sama dengan anak saya yang pertama. Demam itu ya? Demam ya kalau gitu. Waktu itu juga masuk ke rumah sakit ke Jogja, di Jogja itu saya berpikir kenapa sakitnya hampir sama dengan anak saya yang pertama. Saya ingat ada tulisan di kitab suci, kalau kamu punya masalah yang sama kemudian menyelesaikan juga dengan cara yang sama, hasilnya akan pasti sama. Karena yang pertama dulu saya punya masalah, mengatasi seperti itu, hasilnya kok seperti itu. Untuk yang kedua ini saya juga sedikit katakanlah belajar tentang sakit anak saya yang kedua ini yang hampir sama prolog fever tadi. Gitu. Kemudian saya berobat ke rumah sakit swasta di Jogja, tidak ada perkembangan. Saya pindah ke rumah sakit umum pemerintah di Yogyakarta. Dari situ saya mulai belajar tentang sakit anak saya. Saya diberitahu dari dokter kalau anak demam itu penyebabnya ada 3, infeksi, bakteri, dan virus. Kemudian untuk infeksi, anak saya juga udah dicek sana sini. Untuk bakteri, anak saya juga udah dicek pada waktu itu pakai kultur jaringan. Cuma ditemukan bahwa anak saya TB. Ya, TB, pengobatan berlanjut. Saat itu mungkin diizinkan pulang oleh dokter karena penyakitnya dalam itu tadi TB. Begitu pemakaian obat yang lama, TB-nya udah membaik, tapi anak ini masih sedikit demam, naik turun seperti itu. Kemudian saya juga belajar kenapa kita tidak mencoba cari yang ketiga penyebabnya. Tadi infeksi sudah, bakteri sudah, virus. Kemudian saya mengusulkan minta izin sama dokter kalau cek virus. Tapi waktu itu dokter bilang, bentar Bapak, kalau cek virus itu kenapa dok? Sedikit mahal ya? Iya, karena yang setahu saya untuk cek virus sendiri itu kira-kira 2,5 juta. Itu tahun 2011. Akhirnya saya diizinkan oleh dokter cek virus sendiri, cek virus sama dokter, dan ternyata di situ ditemukan yang saya mau tentang tokso, CMV, herpes, rubella. Itu hasilnya yang ketemu IgG CMV-nya positif, sedangkan IgM-nya negatif. Saya sedikit tidak terima. Karena kenapa? Karena ditemukan nilai yang lebih tinggi dari rujukan dari standar normal itu normalnya. Yang saya inginkan hasil anak saya lab itu harus sama dengan rujukan, harus sama dengan standarnya itu. Pada waktu itu dokter bilang kalau IgG itu atau IgG itu yang lampau, tapi saya tetap tidak artinya tidak terima. Ini harus sesuai dengan standar. Gitu. Tapi waktu itu dokter bilang itu yang lampau Pak, nggak apa-apa. Oke, saya mengalah. Saya mengalah sambil terus berkonsultasi ke dokter, obat jalan. Tapi anak saya juga nggak kunjung ada perbaikan. Dalam tanda kutip, waktu itu usia anak saya 6 bulan, ya mungkin 9 bulanan. Itu perkembangannya kok tidak sesuai dengan perkembangan anak yang lain. Apa itu karena CMV-nya, IgG-nya kemarin ada nilainya, seperti itu. Oke, cek kedua, saya minta cek lagi kedua, ternyata IgG-nya turun. Yang tadinya 54
Terus yang kedua itu 32 kalau nggak salah. Saya kalah lagi sama dokter. Oke, saya ngikuti dokter lagi, tapi masih aja demam. Saya mengikuti rutin. Untuk yang ketiga, anak saya keluar masuk rumah sakit lagi dengan sakit yang sama. Saya minta cek lagi, konsultasi ke CMV, ke IGD CMV-nya itu. Ternyata naiknya sudah 3.000 sekian. Oh, jadi naik? Jadi naiknya tinggi. Ini itu terbilang, Pak, kalau ini naiknya udah 4 kali lipat itu udah agak cenderung ke sana. Oh ya dok, itulah. Kemudian ada dipanggilkan dokter yang spesialis otak itu, dijelaskan iya ini bapak memang anaknya perlu perawatan, tapi dalam tanda kutip kalau bapak udah siap, seperti itu. Oke dok, ya saya pikir-pikir dulu, tapi dalam siapnya siap apa dok? Siap apa kan gitu, sebagai orang tua siap apa dok? Atau ya gini aja, saya minta pulang dulu, nanti saya pikir dulu. Tuh, saya pulang, saya ngobrol-ngobrol saya saudara. Ternyata ada saudara saya yang menyarankan ke tempat Profesor Juanda, Insinyur Juanda, untuk pengobatan spesialis akti akuatik Indonesia. Kemudian saya ke kantor Pak Juanda di Sidian, membawa tanya-tanya tentang konsultasi itu. Ternyata memang iya benar, cuma di tempat ini, di tempat Profesor George, Ustadz Juanda ini tidak menjual obat, tapi dia mengobati. Nah, salah satu syarat untuk mengobati adalah dengan adanya membawa hasil lab. Oke, saya terima, saya pulang, saya bawa hasil lab anak saya, kemudian sama pihak Pak Juanda diverifikasi, ternyata iya anak ini memang harus mengikuti pengobatan. Karena kalau saya datang mau beli obat tidak akan dilayani dan seperti itu. Tapi dengan hasil lab, ya bapak boleh mengobati anak bapak, tapi besok ada seminar, kalau mau ikut seminar. Keesokan harinya saya ke tempat Pak Juanda lagi, saya menghadiri seminar itu. Begitu saya tahu, saya malah cenderung katakanlah shock, saya kaget. Dari virus ternyata jauh banyak sekali penyakit yang mengerikan. Dalam tanda kutip, maaf ya, hidrosepalus, mikrosepalus, Down syndrome, terus saya sendiri membayangkan juga bingung. Nah, untuk kategori anak saya ternyata ternyata CMV yang bersifat memperlambat pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti itu. Oke, kemudian saya ngikutin Pak Juanda, pengobatan di tempat Pak Juanda. Puji Tuhan, anak saya sedikit-sedikit kok mulai ada perbaikan. Meskipun pada awalnya saya ragu, kami keluarga seorang Katolik, dan Pak Juanda kan adalah seorang Ustadz Muslim. Nah, di dalam seminar itu saya diberitahu tentang sesuatu yang katakanlah password dalam hidup. Iya. Kalau Anda ingin diangkat derajat Anda itu cuma ada dua. Pertama iman, kedua ilmu. Saya ingat, saya pernah katakanlah hampir masuk ke dalam hal-hal yang dalam tanda kutip seperti sihir gitu. Tapi kebetulan saya segera sadar dan ada password hidup kalau ingin diangkat derajatnya karena iman dan karena ilmu. Dan ternyata sakit anak saya ini bisa disembuhkan dengan ilmu. Meskipun beberapa waktu saya keluar masuk rumah sakit itu, dokter sendiri juga tidak tahu sampai kapan sakitnya sembuh. Nah, sebagai informasi, anak saya waktu pengobatan CMV di rumah sakit, anak saya ini pengobatannya pakai ganciclovir yang obatnya dicampur dengan infus yang masuk ke dalam dalam tubuh, dan ternyata dalam pengobatan itu harus membutuhkan stamina yang banyak karena obat itu obat itu masuk ke infus. Setelah itu ambil darah anak saya untuk dicek bone creatine-nya, dilihat apa ginjalnya masih sanggup menerima ganciclovirnya atau enggak. Pada waktu itu harus 4 kali
4 kali dicampur dengan 1 kali botol itu 2 kantong infus. Kalau 4 berarti harus 8. Terus seandainya anak ini masih kuat ginjalnya, dikasih ganciclovir lagi. Terus setelah selesai diambil darahnya lagi, dicek bone creatine-nya. Kalau bone creatine-nya jelek, ganciclovirnya dihentikan. Anak saya minum susu protein untuk memperbaiki sistem ginjalnya. Setelah itu pada terapi susu protein diambil darahnya lagi. Kalau masih bone creatine-nya bagus, ganciclovirnya dilanjutkan lagi. Dan setahu saya ganciclovir itu sifatnya membakar, bahkan kalau kena tangan itu panas. Seperti itu. Setelah mengikuti protokol CMV di rumah sakit, anak saya boleh diizinkan keluar, tapi dengan catatan saya harus punya obat valganciclovir. Jadi ganciclovir yang serbuk yang valsip itu kebetulan di Jogja nggak ada yang jual, jadi saya harus ke Jakarta. Waktu itu ada di apotek Grogol. Saya dapat. Setelah saya dapat, dokter sendiri juga bingung langsung dapat obatnya seperti itu. Nah, dokter menyarankan kalau obat ini tidak bisa langsung digerus. Jadi saya harus kontrol, gerus obat 2 untuk minum di rumah. 5 hari lagi kontrol lagi, harus gerus obat itu. Pada waktu itu saya hitung-hitungan 1 minggu harus beli valganciclovir itu yang valsip 1 juta. Dalam sebulan saya harus mengeluarkan uang 4 juta untuk obat valsipnya itu. Kemudian saya tanya dokter, dok kira-kira minum obatnya berapa? Kalau enggak 3 bulan, 6 bulan pak gitu. Tapi saya juga enggak menjamin sembuh. Waktu itu saya bilang, kenapa saya harus beli obat mahal tapi kok enggak menjamin sembuh? Kan juga bingung juga kan kita sebagai orang tua. Padahal yang kemarin udah protokol CMV, terus keluar masuk rumah sakit, menurut kami uangnya juga udah banyak. Tapi kalau harus disuruh membeli obat sendiri yang tanda kutip nanti endingnya nggak begitu membahagiakan bagi kami, udahlah ya dok, terima kasih gitu aja. Tapi saya tetap pakai pengobatan dari Pak Juanda. Kemudian untuk 6 bulan setelah pemakaian itu, puji Tuhan anak saya mengalami perkembangan yang bagus. Dia sudah sama dengan anak-anak yang lain, bisa berlari, berjalan, ada pertumbuhan dan perkembangannya sama. Dan sekarang anak saya umurnya 9 tahun. Jadi saya benar-benar beruntung, artinya bisa menemukan Pak Juanda itu. Dengan pengobatannya itu anak saya bisa sembuh. Seandainya orang lain tahu betapa bingungnya saya, betapa galaunya saya mengalami sakit yang anak yang saya derita ini, saya juga nggak percaya juga sih kalau mengalami bingungan itu. Tapi setelah kemudian Pak Juanda, saya yakin bahwa semuanya itu pasti ada jalannya, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Karena biasanya masalah datang bersama dengan solusi. Cuma kadang kita konsentrasi pada masalah, tapi tidak pernah konsentrasi pada solusi, kan gitu. Jadi masalah harus ada, tapi kita harus konsentrasi pada solusi. Kalau kita konsentrasi pada masalah nggak akan selesai. Berarti pengobatan yang dijalani Bapak Ade Pandu ini di Apotek Terapi Indonesia total berapa bulan tuh? Total 6 bulan. 6 bulan iya. Ya. Lalu hasil labnya bagaimana tuh setelah 6 bulan? Hasil labnya udah membaik. Dan saya juga lihat meskipun katakanlah artinya pernah saya setelah mengalami cek lab itu bagus, tapi saya lebih melihat perkembangan anak saya. Dia hampir sama dengan orang lain, dengan anak-anak sepantaran dia. Berarti ya udahlah, bagus lah. Berarti stop dengan pengobatan yang tadi ganciclovir itu? Oh, udah lama. Saya menghentikan valganciclovir yang valsip itu setelah katakanlah tidak ada jawaban yang memuaskan. Sedangkan saya harus konsentrasi ke satu titik aja, ke satu fokus. Saya fokus ke
Pak Juanda atau pengobatannya itu. Dan valganciclovir-nya dalam tanda kutip 1 juta bagi saya orang kecil seperti ini kurang bisa saya penuhi untuk 1 minggu, sedangkan itu harus 6 bulan. Kalau hitung-hitungan kalkulator 24 juta untuk menyediakan obat valcid itu yang harus saya beli di Jakarta. Dan mungkin pada saat sekarang ini ada informasi kalau valganciclovir itu, ganciclovir dan valganciclovir itu sudah tidak, umpamanya sudah tidak ada. Tapi masih beruntung Pak Juanda masih berdiri, masih memberikan katakanlah solusi. Seandainya ada yang kurang percaya, monggo silahkan ke seminar, ikuti Pak Juanda untuk membuktikan apa yang saya katakan tadi. Iya. Seperti itu. Saya kagum nih dengan Pak Sigit ini karena sangat kritis pemikirannya gitu. Jadi harus berdasarkan fakta atau evidence base gitu ya Pak ya. Jadi jangan cuma katanya tapi harus berupa fakta gitu. Jadi intinya tidak langsung percaya dengan facts lah ya gitu ya. Oke. Mungkin itu saja pemirsa ya untuk cerita hari ini. Semoga memotivasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Sigit dan Ibu Brigit dan Pandu. Sehat-sehat selalu ya.